Ini baterai saya lagi lowbat, saudara. Jadi baru saya cas kembali. Iya. Nah, ini baterainya lowbat ya, Mas. Ini habis ya. Enggak, ini habis sekarang. Ini habis baterainya saya. Ya udah. Oke. Masih bisa ya membaca ya? Masih bisa mendengar. Oke. Saya cari akal bagaimana supaya sudah dicas tapi kok masih minus ya. Oke. Nah, ciri yang pertama bahwa dia sedang mengalami hidup secara manusiawi ketika mereka diberitahukan ayat yang ke-11, ayat 11. Tetapi ketika perempuan-perempuan itu bersama-sama dengan mereka memberitahukan kepada rasul-rasul bahwa Yesus bangkit, ayat 11, tetapi bagi mereka perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Ini tanda pertama kalau seseorang berubah dari pengalaman hidup secara ilahi. Ciri yang pertama, orang-orang itu menganggap bahwa perkataan Yesus bangkit atau kebangkitan Yesus itu adalah omong kosong. Kalau sekarang implikasi sekarang apa, Pak? Implikasi sekarang adalah, yang sekarang implikasinya adalah bahwa orang-orang yang ketika mereka berjalan bersama-sama dengan Tuhan, dan Tuhan memberikan firman, banyak orang yang tidak percaya. Dan dianggapnya itu omong kosong. Bahwa di tengah goncangan Tuhan ingin tetap membuat kerajaannya tidak tergoncang. Dan orang bilang, itu omong kosong. Dan di tengah-tengah masa yang sukar, di tengah-tengah masa yang sulit, ternyata Tuhan bekerja. Dan Tuhan bisa bekerja di antara mereka. Dan itu dianggap oleh mereka adalah omong kosong. Nah, kalau orang tidak mempercayai lagi apa yang Tuhan katakan, kalau seseorang tidak mempercayai lagi apa yang Tuhan janjikan, Tuhan katakan, maka sebenarnya dia sedang turun. Saudara, ini yang harus Anda pelihara, sebab iman itu timbul dari pendengaran akan firman. Dan pada waktu seseorang mulai kehilangan kepercayaan akan janji Tuhan, maka saudara sedang pindah dari kehidupan ilahi masuk dalam kehidupan yang manusiawi. Pada waktu saudara turun grade dalam kehidupan manusiawi, apa yang sedang terjadi, saudara? Yang sedang terjadi sesungguhnya adalah saudara sedang tidak bisa mengalami kehidupan-kehidupan yang supranatural. Oleh karena itu, saya bisa menyadari bahwa murid Yesus yang sudah bersama-sama dengan Yesus selama 3,5 tahun saja, yang bersama-sama dengan Yesus selama 3,5 tahun saja, mereka bisa janji Yesus dianggapnya omong kosong. Padahal, saudara, apakah Yesus betul-betul memang tidak pernah berjanjikah bahwa dia akan bangkit dari antara orang mati? Oh, Yesus sebenarnya sudah janji jauh-jauh sebelumnya. Mari saya tunjukkan kepada saudara ya. Saya tunjukkan kepada saudara janji bahwa Tuhan pada waktu itu telah berjanji bahwa dia akan bangkit dari antara mati. Dan itu diajarkan kepada murid-muridnya bahkan sebelum Yesus mati. Coba mari baca ya, Lukas pasal 18 ayat yang ke-34. Mari buka bersama dengan saya. Lukas pasal 34, pasal 18 ayat yang ke-34. Lukas pasal 18 ayat yang 34. Mari baca. Itu pemberitaan tentang penderitaan Yesus. Yesus memanggil ke-12 murid, lalu berkata kepada mereka, ayat 31. Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai anak manusia akan digenapi.
Sebab ia akan diserahkan, perhatikan, kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, diolok-olok, dihina, diludahi. Dan mereka menyesal dan membunuh dia. Dan pada hari yang ketiga, dia akan bangkit. Dia udah bilang bahwa dia akan bangkit. Coba bayangkan. Tetapi walaupun diberitahu dia akan bangkit, tetapi murid-murid, rasul-rasul, mereka menganggapnya perkataan Maria Magdalena, perkataan janji Tuhan itu dianggapnya omong kosong. Coba bayangkan. Pak, kenapa sih mereka kok bisa mengalami itu? Sekarang kalau keadaan konkret, saudara. Sekarang saya menyampaikan kepada saudara di janji Tuhan. Tuhan berjanji. Di tengah krisis seperti ini, Tuhan justru ingin memberkati saudara. Di tengah krisis seperti ini, saudara justru akan ada harta kekayaan bangsa-bangsa. Akan mengalir ke rumah Tuhan. Dan salah satu rumah Tuhan adalah hidup saudara. Saya berdoa kalau Anda percaya, Anda akan mengalami pengalaman-pengalaman yang supranatural. Tapi kalau saudara downgrade dari kehidupan yang ilahi menjadi kehidupan yang manusiawi, saudara dan saya akan kehilangan pengalaman supranatural, janji Tuhan yang besar dan yang hebat. Wow, coba ayat 34, saya baca ya. Setelah Yesus ngomong begitu, dia bilang gini, ayat 34, akan tetapi, Lukas pasal 18 ayat 34, akan tetapi mereka sama sekali tidak mengerti semuanya itu. Arti perkataan itu tersembunyi bagi mereka, dan mereka tidak tahu apa yang dimaksudkannya. Saudara, mulai hari ini, begini caranya supaya saudara tidak pernah lagi seperti pengalaman murid. Ini saudara, pengalaman murid ini membuat saya jadi tertegun dan membuat saya menjadi aware dalam menggembalakan jemaat bahwa sometimes juga saya akan menghadapi seperti yang Yesus hadapi, bahwa kadang-kadang ada orang yang saya beritahu tentang janji Tuhan, tentang firman Tuhan, tentang hal-hal ilahi yang seharusnya akan terjadi dalam hidup saudara, tapi ternyata banyak yang menganggapnya itu omong kosong. Saya berdoa, saudara yang hadir di doa fajar ini, tadi saya lihat ada 634 orang. Saudara adalah orang-orang yang bangun pagi dan tidak menganggap firman Tuhan itu omong kosong. Dan saya berdoa supaya janji Tuhan menjadi kenyataan dalam hidup saudara. Yang kedua, apa satu bukti bahwa seseorang itu sedang, apa buktinya kalau seseorang itu sedang mengalami penurunan hidup dari ilahi, lalu berubah turun menjadi manusiawi. Yang kedua ya, tanda yang pertama tadi, mereka menganggap perkataan Tuhan dan janji Tuhan itu dianggapnya omong kosong. Yang kedua sekarang, Lukas pasal 24 ayat 17. Mari baca. Lukas pasal 24 ayat 17. Mari saya ajak saudara membaca firman Tuhan. Lukas pasal yang ke-24 ayat yang balik lagi yang tadi, Lukas pasal 24 ayat yang ke-16. Balik lagi ayat 17 bawahnya. Saya baca mulai ayat 16 ya. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Ayat 17. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu sedang berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka yang muram. Jadi tanda yang kedua, kalau seseorang turun dari hidup secara ilahi, masuk turun menjadi manusiawi, yang kedua mereka hidupnya atau mukanya muram. Atau dengan kata lain, ini sebenarnya tanda bahwa dia sedang mengalami konflik batin. Kalau saudara belajar psikologi atau kejiwaan, maka orang-orang yang sedang mengalami konflik batin itu mukanya muram. Hatinya sedih, kalau anak muda sekarang ya bimbang, ragu, itu adalah reaksi manusiawi. Khawatir, bimbang, ragu, cemas, itu semua reaksi-reaksi manusiawi.
Nah, kalau orang ini mukanya muram, mukanya cemberut, ya, tidak ada sukacita. Pak, Wong bagaimana? Bisnis lagi turun, masa sukacita? Sukacita dong di dalam Tuhan. Sebentar lagi, saudara akan mengalami janji Tuhan. Dan hanya orang yang mengalami janji Tuhan, yang memegang janji Tuhan, kau yang akan mengalami janji. Tadi ciri yang kedua, mulai konflik batin. Kenapa konflik batin? Karena begini, dia mulai konflik karena dia mulai melihat keadaan di luar, bahwa orang tidak bisa bekerja, orang yang sakit, banyak yang mati, mana mungkin aku bisa disembuhkan. Antara matanya dan apa yang dia dengar dari Tuhan, itu tidak sinkron. Makanya dia ada konflik batin. Orang yang konflik batin itu harus segera dibereskan. Bagaimana caranya Pak membereskan konflik batin? Saudara harus dipulihkan. Makanya saudara hari ini, gimana caranya Pak? Akui Tuhan, aku ternyata kok cemas. Kenapa aku khawatir? Nanti pada hari Minggu, saudara, saya harap saudara bisa mendengarkan firman Tuhan. Kembali, saya meneruskan serial The Year of the New Dimension, bagian yang ke-11. Saya akan berbicara bagaimana banyak orang yang mengalami kasih karunia, dan ada orang yang bahkan kehilangan menurut kasih karunia dan mempertahankan iman saudara, ada caranya. Besok Minggu saudara bisa dengarkan. Sekarang ciri yang ketiga. Makanya saudara kalau ada yang konflik batin, ayo saya mau ajak saudara bergerak, naik lagi dalam dimensi yang baru. Makanya tahun ini saudara mesti upgrade iman saudara supaya tidak mengalami kehidupan yang manusiawi. Pertahankan hidup secara ilahi. Dan saudara akan mendapat janji-janji Tuhan terjadi dalam hidup saudara. Kemudian yang ketiga, ciri bahwa seseorang itu sedang turun dari dimensi ilahi, masuk dalam dimensi manusiawi. Mari baca ayat yang ke-18 sampai ayat 20. Saya baca sampai 20 ya. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawab, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di sini pada hari-hari belakangan ini?" Kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka. "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa ini. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya." Waduh, saudara. Ciri apa sih yang ketiga? Ciri yang ketiga, kalau saudara sedang hidup turun dari hidup secara ilahi, turun masuk dalam hidup manusiawi. Ciri yang ketiga, justru saudara, dua orang tadi Kleopas, justru mereka mengajari Yesus seolah-olah Yesus tidak tahu. Saudara ya, ini saya cerita dulu Kleopas. Kleopas berkata kepada Yesus, padahal Yesus yang dibicarakan tentang Yesus. Yesus ada di samping mereka, malah dikasih tahu, maka dia bilang gini, "Yesus, apakah engkau tidak tahu bahwa Yesus yang kami puji, yang kami sembah, dia akan membebaskan orang Israel, justru oleh imam-imam itu dibinasakan, malah diajari Yesus." Saya tanya saudara, kira-kira Yesus tahu nggak apa yang diomongin mereka? Tahu pasti. Apakah Yesus tidak tahu bahwa apa yang sedang mereka pikirkan? Tahu. Dan apakah Yesus tidak tahu apa yang sedang terjadi? Tahu. Jadi kadang-kadang tanpa sadar, kita ngajari Tuhan. Padahal sebenarnya Tuhan yang harus ngajari kita. Itu tanda-tanda bahwa orang sedang turun dari kehidupan ilahi, turun dalam manusiawi, hidup yang manusiawi. Kadang-kadang kita berbicara, ini kalau sekarang ya, aduh, aku nggak mungkin Pak mengajari Yesus. Ini contoh mengajari Yesus. Tuhan, apa kau nggak tahu Tuhan keadaan perusahaanku ini? Engkau nggak tahu Tuhan omsetku lagi turun. Engkau apa nggak tahu Tuhan keadaan ini memang susah. Tetapi kok engkau berjanji bahwa di tengah-tengah krisis justru engkau akan memberkati. Bagaimana caranya kau memberkati? Nah gitulah kira-kira ngajari Yesus itu saudara. Saya rasa saudara Tuhan Yesus sudah tahu apa yang harus dia kerjakan untuk menolong kita.
Mari katakan bersama. Tuhan Yesus sudah tahu caranya menolong kita. Kita tidak usah ngajari Tuhan Yesus. Percayakah saudara buat Tuhan Yesus sudah punya cara untuk menolong saudara dan menolong saya? Apakah Anda percaya itu? Kalau saya sih lebih percaya perkataan Tuhan daripada penglihatan yang saya lihat di luar. Makanya saudara, ini tanda yang ketiga. Kadang-kadang kita malah ngajari Yesus yang seharusnya Yesus yang sudah tahu. Makanya ada lagu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Apa caranya? Nggak usah ditanya. Biarkan saja. Nanti tiba-tiba. Mari katakan bersama saya. Tiba-tiba. Sekali lagi. Tiba-tiba. Saudara, di saat-saat seperti ini, banyak hal yang nanti tiba-tiba akan datang dalam hidup saudara. Sebab jangan pernah ngajari Yesus. Yesus dia tahu punya cara yang terbaik. Bagaimana caranya dia menolong saudara. Makanya lagu itu berkata, dia tahu, Tuhan tahu cara yang terbaik untuk menolong kita. Dia selalu punya cara untuk menolongku. Dia tahu punya cara keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu. Dan ku tenang di dalam jalanmu. Kalau saudara tenang, itu tanda bahwa saudara on the track. Kalau saudara galau, mukanya muram, tidak on the track. Maka hari ini mari selidiki hati kita. Ya. Kok bisa ya murid-murid Yesus bisa ngajari Yesus ya? Oh ya, kenapa saudara? Karena dia tidak hidup secara ilahi. Sekarang, tadi pada waktu saya mempersiapkan ayat ini, tiba-tiba Tuhan memberitahu, apakah Tuhan itu tidak merasakan? Mungkin saudara ini beda-beda ya. Ada saudara karyawan, mungkin ada saudara yang lagi dipotong gajinya. Ada mungkin yang sedang mengalami PHK. Saudara lihat kenyataan kalau Anda bisnismen, omset lagi turun. Apa Tuhan ini nggak ngerti bahwa saya lagi susah? Coba mari buka. Ibrani pasal yang keempat. Mari baca ya, Ibrani pasal 4 ayat 15. Saya berdoa supaya kebenaran firman ini akan menolong saudara, sehingga saudara di tengah-tengah masa yang sukar dan krisis ini, hiduplah, pertahankan hidup secara ilahi. Dan ini hanya Anda bisa hidup kalau Anda hidup secara iman. Dan dua kesaksian tadi, waduh saudara, saya mendengar saya diberkati. Coba mari baca, Ibrani 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya dia tidak berbuat dosa. Berarti saudara nggak usah ragukan lagi. Tuhan, apakah engkau tidak tahu? Nggak usah ngajari Yesus lagi. Karena Yesus tahu apa yang harus dilakukan. Dia juga rasakan apa yang saudara rasakan satu persatu. Setiap saudara ini satu persatu Tuhan rasakan hatimu, perasaanmu, pikiranmu dia rasakan. Sebab dia imam besar yang tahu akan apa yang saudara dan saya lakukan. So, jangan ngajari Tuhan. Percaya saja dia tahu persoalan kita. Tadi Ibu Meli cerita. Saya dalam kondisi susah. Orang tua saya sakit. Adik saya lagi kacau. Saya juga sakit. Tapi dia pegang janji Tuhan. Setiap kali akhir tahun, dia pegang, dia deklarasikan. Sakitnya sembuh. Tadi dia nggak terlalu cerita, nggak terlalu detail. Dia punya banyak hutang sebelum masa krisis. Tapi justru di masa krisis, dia malah jualan alkohol sama jualan masker, sampai dia bisa bayar hutangnya semua, dan hidupnya bisa diberkati. Jadi udah masing-masing ada waktunya Tuhan, ada timingnya Tuhan, dan izinkan Tuhan yang berkarya dalam hidup kita. Oke? Jadi tidak usah gelisah,
Tidak usah muram mukanya. Saya tidak bisa lihat muka saudara muram apa tidak, saya tidak tahu. Apakah saudara mukamu lagi muram hari ini, saya juga tidak tahu. Tapi Tuhan lihat mukamu masing-masing. Kalau saudara lihat muka saya kan bersuka cita ya, senyum dan bermuka gembira. Saya lagi mikir-mikir ini karena baterai saya tinggal sedikit. Itu aja yang lagi pikirin. Jangan sampai putus tengah jalan. Cepet dikit. Yang keempat, ciri yang keempat orang-orang hidup turun dari ilahi menjadi manusiawi. Lukas pasal 24 ayat 21. Saya baca ya, ini murid yang Emmaus lagi. Padahal kami dahulu mengharapkan, perhatikan garis bawah itu. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang akan datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tapi sementara itu lewat 3 hari semuanya itu, sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Ternyata murid-murid, Lukas ini mencatat, murid-murid itu punya harapan besar bahwa Yesus satu hari jadi raja, dia minimal jadi menteri atau dia jadi asisten menteri. Kalau enggak ya dia jadi dirjennya. Jadi yang keempat, waktu Yesus mati, dia putus pengharapan. Dia tidak bisa menyetir Yesus, atau dia tidak bisa mengharapkan Yesus seperti yang dia inginkan. Bahwa Yesus jangan mati dan langsung jadi raja, dan dia bisa jadi asisten menteri atau jadi dirjen. Gitu kira-kira. Jadi yang keempat cirinya adalah orang itu menjadi putus pengharapan. Dengarkan ini. Ini gawat dan bahaya. Tiba-tiba saya disuruh membicarakan ini, memberitahu kepada saudara, di tengah seperti ini, jangan putus pengharapan. Sebab pengharapan itu kalau terus, itu kayak sauh yang kuat, itu yang membangkitkan iman saudara tetap percaya sekalipun di tengah badai, di tengah gelombang, jangan putus pengharapan. Kalau saudara putus pengharapan, saudara akan kehilangan segala sesuatu. Itu sebabnya saudara, jaga hatimu. Berharap penuh kepada Tuhan. Jangan pernah kehilangan. Jangan pernah kehilangan keyakinanmu akan firman dan janjinya. Nah, saya tidak tahu saudara, kondisi sekarang, keadaan yang sekarang ini. Karena begitu situasinya sangat berbalik. Tetapi sengaja pagi ini, kesaksian tadi Ibu Meli, itu sengaja menguatkan kita. Tuhan sengaja pilih dia untuk menolong kita. Bahwa dulu di tengah gelombang, tidak ada gelombang saja, dia masih punya menyekolahkan anaknya, bayar sekolah anaknya jadi dia susah, utangnya masih belum terbayar, dan dia banyak sakit, tapi justru di tengah krisis seperti ini, dia pegang janji Tuhan dan tetap ada pengharapan. Ada ide-ide bisnis kreatif yang baru, dan tetap dia punya pengharapan bahwa Tuhan bisa menolong. Ternyata Ibu Meli mengalami. Saya berdoa, kalau dia menolong Ibu Meli, dia menolong orang Emmaus ini, kira-kira saudara, Tuhan menolong saudara apa tidak? Saya yakin saudara yang gundah gulana, percayalah bahwa Tuhan bisa dan pasti dapat menolong saudara. Pegang, terus miliki pengharapan yang kuat di dalam Tuhan. Yang kelima, tanda yang kelima. Nah, ini nggak enak nih tanda kelima ya. Mari baca. Mari baca ayat yang 22, saya baca sampai ayat 24, lalu 25 saudara baca dengan suara keras di rumahmu masing-masing. 25 ya, saudara baca, saya baca 22. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami pagi-pagi buta, mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayat-mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu bahwa dia tidak mereka lihat lagi. Mari baca ayat 25 dengan suara keras. 1, 2, 3. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang, apa saudara yang keras? Bodoh.
Betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Saudara, tiri yang kelima, kalau orang itu, perhatikan ya, dia dari ilahi, itu ya penuh hikmat. Dia penuh dengan kepandaian yang datang dari Tuhan. Ada strategi jitu. Karena dia percaya Tuhan dan percaya kepada janji-janjinya. Itu sebabnya waktu Yesus masih hidup, murid-muridnya ini wah keren banget. Berani demonstrasi, berani usir setan, berani. Semua dia kerjakan. Begitu Yesus mati, langsung kemudian dia lupa semua yang diajarkan. Makanya yang kelima ini, kamu bodoh. Waduh, bodoh karena kenapa disebut bodoh? Padahal tadinya dia pinter, karena dia tidak percaya apa yang dikatakan oleh para nabi. Saudara, hari ini, surat para nabi sudah ada di dalam tangan saudara, yaitu Alkitab. Saudara dan saya mesti jangan sampai bodoh. Coba ya, mari ngomong sama saya. Mulai hari ini, saya tidak mau bodoh lagi. Supaya saya mengalami janji-janji Tuhan yang hebat dan yang dahsyat. Yang percaya katakan, amin. Saya berdoa, saya tidak tahu berapa lama keadaan ini akan terjadi. Saya tidak tahu, saudara. Saya juga tidak tahu berapa lama keadaan ini masih bisa berlangsung. Saya tidak tahu. Tetapi yang menyelamatkan saudara bukan keadaan. Yang menolong saudara adalah firman Tuhan dan janji-janjinya. Pak, perkataan Nabi apa sih yang sampai Tuhan Yesus berkata kepada orang Emmaus itu, yang pergi ke Emmaus itu, kamu orang bodoh. Lukas pasal 19 ayat 42. Lukas pasal 19 ayat 42. Yesus waktu suatu hari dia pergi ke Yerusalem dan dia menangis. Tapi sayang orang Yahudi tidak tahu. Ayat itu dikatakan gini, orang Yahudi tertutup matanya tentang Yerusalem yang akan dikepung karena mereka tidak percaya Yesus yang dielu-elukan itu. Nah saudara, saya berdoa supaya di tengah krisis ini, hidup saudara tetap pertahankan hidup secara ilahi. Yakin akan janji-janji Tuhan yang besar dan yang hebat dan yang dahsyat. Bahwa dia pasti bisa menolong saudara. Pegang itu. Supaya saudara dan saya tidak dibilangin Tuhan, kamu orang apa saudara? Bodoh. Yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini, pasti sudah hilang kebodohannya. Semua saudara dan saya berubah karena kita percaya kepada Tuhan. Dan waktu saudara gundah gulana, mari usir itu. Supaya Anda bisa kembali kepada Tuhan. Nah, sekarang bagian yang terakhir. Pak, bolehkah saya diulangi sekali lagi bagaimana caranya mempertahankan hidup secara ilahi? Saya ulangi ya. Hidup secara ilahi itu hidup dengan iman, bukan dengan penglihatan. Yang tidak didasarkan kepada mata. Live by faith, not by sight. Hidup dengan iman, bukan dengan keadaan yang ada di dalam di sekitar kita. Hidup secara ilahi atau hidup dengan iman itu nomor satu, saudara mendapat rema atau janji Tuhan. Dua, saudara ngomongmu, perkataanmu itu yang menentukan. Makanya yang kedua harus percaya dengan firman. Pertama, dapat rema. Dua, percaya dengan apa yang difirmankan Tuhan. Tiga, berkata-kata sesuai dengan firman. Yang keempat, bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Perhatikan ya, hidup secara ilahi itu sama dengan hidup dengan iman. Live by faith. Saudara yang bertentangan dengan 4 hal ini akan menurunkan derajat kehidupan saudara yang hidup secara ilahi, bisa turun menjadi hidup secara manusiawi. Besok saudara akan mendengar sebuah kebenaran firman Tuhan di hari Minggu. Saya menyampaikan ada orang yang hidup dari ilahi, turun jadi manusiawi, sampai turun jadi duniawi. Itu sebabnya harus datang doa fajar,
supaya tetap bertahan hidup secara ilahi. Nah, sekarang bagian yang terakhir. Pak, bagaimana supaya kalau saya sudah hidup secara manusiawi, sepertinya ada selubung yang selama ini tadinya saya jelas, tiba-tiba selubung meliputi. Pokoknya kalau saudara ada 5 ciri tadi, muka muram, ngomong kosong, nggak percaya, suka ngajari Yesus, malah mendikte Yesus, malah saudara merasa lebih tahu dari Yesus. Murid Yesus sering loh gitu. Tuhan, apakah kita tidak binasa? Apakah kau biarkan kita binasa? Tuh ngajarin Yesus. Nah sekarang, bagaimana caranya? Saya ingin menyampaikan ada 3 rahasia bagaimana caranya supaya saudara kembali lagi. Bagaimana caranya kita bisa kembali lagi dari hidup manusiawi, kembali menjadi ilahi. Mari baca. Ayat mulai dari ayat yang 29, 30, 31 ya. Saya baca ayat 28 lah mulai paling bagus. Saudara baca bareng-bareng saya ya. Mereka, 1, 2, 3. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tapi mereka sangat mendesak, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami. Sebab hari telah menjelang malam, dan matahari hampir-hampir terbenam. Lalu masuklah ia dan tinggal bersama-sama dengan mereka. Ayat 30. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ayat 31, mari baca dengan keras. Mari baca. 1, 2, 3. Ketika itu, terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Tadinya ada selubung yang menutupi, kenapa kok tiba-tiba, wow, terbuka. Kenapa tiba-tiba terbuka? Dan tadinya muram, lalu ayat yang ke-32, kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita, baru setelah matanya terbuka, dia ingat tadi waktu dia bicara itu berkobar-kobar. Oke, sekarang caranya. Pak, bagaimana caranya supaya mata saya yang terselubung 5 tadi tanda bisa hilang dalam sekejap dalam hidup saya, dan saya bisa kembali yang terselubung, bisa terbuka seperti murid-murid Tuhan Yesus. Yang pertama, saudara harus punya kerinduan yang dalam bersekutu dengan Tuhan. Dari mana ayatnya, Pak? Ini ayat yang ke-29. Tetapi mereka sangat mendesak. Dia desak Yesus, Yesus mau jalan terus. Dia desak Yesus, nggak bisa. Biarlah kamu ikut sama kita bermalam dulu di sini. Harusnya Yesus jalan terus, tapi karena didesak. Ketika saudara mendesak Tuhan, masuk lebih dalam, bersekutu bersama dengan Tuhan, Tuhan tidak akan pernah membiarkan saudara galau, tidak akan pernah membiarkan saudara matamu tertutup oleh masalah keadaan hari ini, depresi, resesi yang terjadi, dan saya berdoa supaya matamu hari ini dibuka ketika saudara mendesak masuk di dalam hadirat Tuhan. Desak, jangan biarkan kelemahan jiwamu menutupi kebebasan rohmu yang ingin mendesak Tuhan. Izinkan saudara hidupmu dikuasai oleh roh, dan saudara bisa berkobar-kobar dan desak Tuhan. Waktu saudara mendesak Tuhan, disitulah dia akan membuka mata, selaput matamu akan mulai terbuka. Wow. Pak, bagaimana caranya saya mendesak? Bagaimana caranya saya bisa mendesak Tuhan Yesus? Dengan cara, kalau saudara lagi menyembah dan tidak ada aliran, jangan terus kemudian bosan dan berhenti. Masuk lebih dalam. Berselancar. Sampai kamu menemukan air, jika whole. Itu dalam bahasa roh, dalam bahasa aslinya itu sabah. Itu dig a hole. Menggali lebih dalam, mendesak lebih dalam, masuk dalam hadirat Tuhan. Kalau saudara senang mendesak, masuk bersama dengan Tuhan, Tuhan akan bilang ini, wah ini orang punya kebiasaan. Dia tidak mau hidup yang biasa. Dia mau hidup secara ilahi.
Dan Tuhan akan bawa saudara berselancar. Tiba-tiba yang galau itu hilang. Ini ya saya cerita sama saudara. Saya kadang-kadang tuh juga heran ya, saya heran. Dulu saya sering khawatir, dulu. Saya suka bertanya kepada Tuhan, kenapa kok saya bisa khawatir ya? Tapi sejak saya mulai mengenal kebenaran tentang heaven currency, yang saya udah bagikan mungkin puluhan tahun lalu kepada saudara. Sejak itu, saya mulai tahu bahwa ternyata saudara, orang khawatir tidak bisa bersama-sama dengan orang iman. Satu orang tidak bisa satu saat khawatir dan satu saat beriman. Kalau dia beriman, kekhawatiran akan sirna itu otomatis. Makanya saudara, kalau saya mulai ada tanda-tanda gelagat, kok kelihatannya mata saya lebih dominan lihat di luar. Saya tidak mau lihat di luar, saya masuk kamar, desak Tuhan masuk dalam hadirat. Tiba-tiba nanti saudara langsung lift you up. The presence of the Lord will lift you up. The Spirit of the Lord will lift you up. Dan saudara tiba-tiba sirna semua yang menutupi mata saudara. Sekarang yang kedua. Yang kedua, saudara harus senang makan, memecahkan roti bersama Tuhan. Pak, kalau gitu apa itu? Makan bersama. Ayat berapa Pak? Ayat 30. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu mecah-mecahkannya. Saudara, orang yang biasa bersama dengan Yesus, waktu Yesus pecah roti, caranya pecah roti. Setiap orang beda-beda. Ada yang diodot, ada yang ditarik, ada yang dipecah, ada yang dibagi panjang, ada yang dibagi pendek. Caranya dia mecah, itu langsung murid-muridnya terbuka. Apa artinya? Saudara dan saya harus makan roti hidup, yaitu firman Tuhan. Saya berdoa supaya kalau saudara pengen saudara berkobar-kobar rohmu kembali, Anda harus izinkan setiap hari Anda desak Tuhan dan masuk. Yang kedua, Anda bersekutu dengan firman-Nya dan izinkan Tuhan pecahkan roti. Izinkan Tuhan membuka firman bagimu. Dan tiba-tiba rohmu akan berkobar-kobar. Saya berdoa supaya di tengah-tengah masa seperti ini tidak ada hadiah yang lebih besar daripada roh yang menyala-nyala dan berkobar-kobar. Dan yang terakhir, bagaimana caranya supaya saudara tetap hidup secara ilahi? Bagaimana? Ayat yang berikutnya, lalu bangunlah mereka terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan mereka. Kata mereka, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu, perhatikan ayat 35, menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia. Saudara, yang terakhir, yang ketiga, saudara dan saya harus senang menceritakan kembali kabar baik. Menceritakan kembali tentang kabar baik, yaitu memberitakan Injil, memberitakan firman, memberitakan kebaikan Tuhan kepada banyak. Oke? Dengan cara seperti itu, waktu saya dapat firman ini, berkobar-kobar saya. Tapi pada waktu saya cerita lagi kepada saudara, roh saya berkobar-kobar lagi. Makanya mempertahankan roh yang berkobar-kobar. Satu, mendesak masuk dalam hadirat. Dua, saudara jangan pernah biarkan kalau saudara sudah menemukan berselancar dengan Tuhan, izinkan Tuhan membuka firman-Nya dalam hidup saudara. Yang ketiga, setelah saudara menemukan rema, saudara menemukan kebenaran, saudara bertemu dengan Tuhan dan saudara dikuatkan, jangan lupa bagikan, ceritakan kepada orang lain. Di Kersel, di tempat Anda bertemu, pemuridan-pemuridan di tempat inti dengan orang di bawah saudara, lead pastor dengan orang di bawah saudara. Ceritakan. Nah, saudara, kita nanti pada hari mulai start hari Minggu, kita akan puasa kembali sampai 40 hari. Kita baru selesai puasa 40 hari, jeda 9 hari, saya ajak puasa lagi 40 hari. Pada waktu pencurahan Roh Kudus, kita akan selesai. Kenapa saya ajak berdoa? Sebab saya sedang menanti, ini nabi-nabi sudah bicara. Chuck Pierce menyuruh kita, menanti-nanti, dia tidak suruh kita puasa, tapi dia menyuruh kita untuk menanti bahwa akan ada
pencurahan Roh Kudus, Pentakosta yang berbeda kata dia. Kalau David Wilkerson, dia jelas akan ada kebangunan rohani tahap atau gelombang ketiga. Kalau Pak Niko sampaikan akan ada Pentakosta ketiga, sama nih. Gelombang kebangunan rohani ketiga, sama. Pentakosta dengan cara yang baru, capis. Pak Niko menyampaikan ini adalah Pentakosta ketiga. Itu sebabnya tema kita pada waktu nanti kenaikan adalah The Third Pentecost, Pentakosta ketiga. Dan saya rindu nanti bersama-sama dengan saudara nantikan selama 49 hari sejak kebangkitannya, hari raya 7 minggu, pada waktu orang Israel menanti-nantikan Tuhan. Ayo kita doa dan puasa. Sama seperti tadi Pak Pina membacakan nubuatan dari C.D. Jacob. Makanya nanti jangan heran kalau kita banyak tiup shofar karena ada perintah Tuhan supaya kesembuhan terjadi. Ya, kita akan berdoa. Pentakosta ketiga. Yang kedua, kita akan berdoa supaya corona segera lenyap. Darah Yesus sudah dibasuh pada waktu kita merayakan Jumat Agung untuk seluruh dunia. Yang ketiga, kita berdoa supaya corona sirna dari bumi Indonesia. Yang keempat, kita berdoa supaya bangkit generasi muda, generasi Yeremia, yang tidak kompromi dengan dosa. Jutaan anak muda akan bangkit dari Indonesia. Kita juga akan berdoa untuk presiden dan wakil presiden yang supaya diberikan hikmat. Jangan sampai terpapar dengan COVID-19. Supaya sehat presiden kita, dan kita akan berdoa puasa. Saya mau mengajak saudara berdoa puasa hari-hari ini, dan saya berdoa supaya Tuhan terus melindungi dan menjaga saudara. Jangan lupa ya, kita doa puasa, dan saya nanti akan minta Ibu Flora untuk, saya minta supaya Ibu Flora berdoa buat saudara, sehingga di akhir doa puasa nanti kita akan mengalami janji-janji Tuhan yang dahsyat. Amin. Ya, mari kita berdoa bersama-sama, dan saya minta Ibu Flora akan berdoa untuk semua saudara supaya rohmu berkobar-kobar. Mari kita berdoa. Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu yang Kau berikan pagi ini. Apapun yang terjadi, ajari kami untuk tetap hidup dengan nilai, dengan cara hidup ilahi Tuhan. Bukan hal yang mudah, tapi kami percaya pengharapan kami kepadamu adalah sauh yang kuat, yang membawa kami terus melangkah. Aku berdoa buat anak-anak-Mu yang pagi ini mengikuti doa fajar bersama-sama. Kekuatan yang baru Tuhan berikan. Kasih karunia-Mu yang berlimpah Kau berikan. Aku berdoa Tuhan. Kalau pagi ini ada di antara kami sempat datang dengan khawatir, kami gelisah, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Itu tandanya kami perlu berserah kepadamu. Bagian kami adalah kami menjaga api kami tetap berkobar dalam hidup kami. Aku berdoa Tuhan. Koraka papa para pakoka raka sikere kere kiraka papa para pakoka raka urapi setiap anak-anakku Tuhan. Biar kembalikan api yang menyala Tuhan. Sekalipun mungkin subuh kami tidak tinggal kecil Tuhan. Tapi pagi ini Engkau kembalikan. Hati yang menyala, hati yang berkobar. Pengharapan kami kepadamu tidak akan pernah sia-sia. Kami mau berdoa pagi ini buat teman-teman kami yang sakit. Kami berdoa buat saudara kami yang lagi gelisah. Kami berdoa. Ketika kami mengalami semua itu, bahwa kami masuk dalam hadirat Tuhan. Bahwa kami menyembah Tuhan. Koraka papal kami akan lihat mujizat yang kreatif, mujizat dengan cara yang baru Tuhan akan alirkan Tuhan. Ketika kami berdoa, memuji dan menyembah. Ketika kami mengangkat tangan kami, usaha kami sudah tidak mampu lagi, tapi Tuhan mampu membuat mujizat lewat hidup kami Tuhan. Aku berdoa, bukan hanya orang lain yang mengalami, tapi pagi ini setiap anak-anakmu mengalami kebaikan, kemurahan, dan kasih berlimpah-limpah. Kami mau berdoa Tuhan. Kami berdoa persiapkan anak-anakmu untuk memasuki puasa raya. 40 hari menjelang Pentakosta. Kami mau berdoa, ajari kami untuk tidak dilewati. Tapi kami ikut mengalami bersama-sama masa Pentakosta ketiga ini. Ajari kami ikut berjalan bersama-sama dan kami tidak terlewatkan. Tapi kami akan mengalami lawatan Tuhan.
Sebagaimana Engkau banyak menjumpai murid-murid-Mu selama 40 hari menjelang masa Pentakosta, kenaikan dan masa Pentakosta. Engkau pasti akan menjumpai setiap anak-anak-Mu Tuhan. Supaya kami mengalami kekuatan yang baru, anugerah yang baru, tahun dimensi yang baru. Engkau membuat umat mengalami percepatan. Dan kami akan lihat tangan kuat kuasa-Mu bekerja Tuhan. Tutup bungkus setiap anak-anak-Mu dan kuasa dari Yesus. Kami memperkatakan Mazmur 91 setiap hari, dan kami akan lihat Engkau melindungi Tuhan. Bahkan Tuhan, bahkan ketika kami tumpangkan tangan kami berdoa buat saudara-saudara kami yang sakit, buat keluarga kami yang sakit, kami akan lihat kesembuhan terjadi. Kami deklarasikan kesembuhan akan terus mengalir, mujizat kesembuhan akan terus mengalir, sungai kehidupan akan terus mengalir. Bukankah itu Engkau janji-Mu Tuhan buat gereja-Mu? Maka sungai kesembuhan, sungai kehidupan, mata air kehidupan akan terus mengalir dalam hidup setiap umat-Mu dan setiap keluarga jemaat-Mu Tuhan, setiap keluarga pengerja Tuhan. Setiap keluarga para pembina ada di WTC Family, berkati anak-anak-Mu dengan berlimpah-limpah. Kami akan berkata, Tuhan itu baik. Minggu depan ketika kami berjumpa lagi, kami akan berkata, Tuhan itu baik. Tuhan melakukan perkara yang besar, mujizat yang besar buat setiap kami. Dan aku berdoa, bawa anak-anak-Mu. Jangan ada yang putus pengharapan. Kami berseru hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami siap menerima berkat Tuhan. Mari saudara, angkatlah dua tanganmu. Jangan biarkan kekhawatiran melingkupi hidupmu. Tapi biarlah kasih karunia Tuhan bekerja kuat dalam hidup. Ora lama syandara lama. Angkat Tuhan semua kekhawatiran. Angkat Tuhan semua kegelisahan mereka. Angkat muka muram mereka karena beban yang berat. Angkat semua Tuhan beban-beban yang berat anak-anak. Sebab ketika kami mencari Tuhan, semua anak-anak-Mu yang di doa fajar mencari Tuhan. Aku minta secara khusus Engkau menjamah mereka. Dan Engkau membuat roh mereka berkobar-kobar. Dan sekarang kekasih-kekasih Kristus, angkatlah dua tanganmu. Dan terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah hidupmu. Diberkati keluargamu. Dijagai keluarga. Diberi kesehatan yang terbaik. Diberkati bisnis, diberkati pelayanan. Amin. Berkat yang berasal dari Allah Bapa, kasih dan cinta dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, kiranya menyertai saudara sekalian mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang bersuka cita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, sampai jumpa di hari Minggu. Saudara jangan miss beritahu yang lain, sebab pasti saudara akan diberkati. Tuhan memberkati.